Oke, Fatur, Ya. Valdi, Fatur, Ya. ganggu sebentar pekerjaannya. Ini saya lagi happy nih. Kita nge-trial dalam kurang lebih 3 hari ini, kita nge-trial untuk live di TikTok. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun Omar Mika akhirnya berhasil perdana untuk live TikTok. Tepuk tangan dulu. Oke, saya coba baca analitiknya dulu ya. Kan kemarin kurang lebih satu minggu kurang ya kurang lebih ya. Tapi 3 hari terakhir aja yang saya bahas analitiknya ya. Di tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 13. Tanggal 9 itu saya juga baru tahu, saya agak norak juga nih ya. Apa namanya sebentar ya. Dia itu membentuk kayak gambar gitu ya. Jadi analitiknya itu ada views, ada komen, nanti ada diamondnya gitu-gitu teman-teman ya. Iya. Jadi kayak semacam ada kayak gambar gitulah. Jadi capaiannya itu misalkan paling atas, coba sebentar deh. Itu baru terbentuk di tanggal 17 ya, sebentar. Jadi bentuknya begitu tuh. Prisma, kayak prisma. Saya susah ngomongnya. Jadi ada views sebelah kiri, ada live duration di atas gitu ya. Ini norak nih, gak apa lah. Mungkin teman-teman viewer juga yang baru mau mulai untuk live di TikTok biar sebagai gambaran ya teman-teman ya. Ini Omar Mika setelah bertahun-tahun akhirnya baru bisa menyelenggarakan project TikTok live gitu ya. Terus sebelah kanan itu Prisma ada komen, di bawah tuh ada gifter. Gifter tuh pemberi hadiah. Nge-gift gitu. Nge-gift, ada bunga, ada koin gitu ya. Iya, kadang ada yang suka ngasih tuh iseng kan. Oke, padahal itu berbayar ya. Mereka bayar. Berbayar itu, Pak. Oke. Dan apa namanya? Elemen terakhir ada likes. Coba kita bahas dari yang. Tapi kalau ini ada di Prisma ini, kalau ada satu yang tidak terpenuhi, dia itu kosong gitu ya, jadi bro ya. Gak akan terbentuk prisma. Nggak terbentuk prisma, jadi begitu. Lucu juga ya, begitu ya modelnya. Oke, di tanggal 9 Januari ya, ini masih beberapa hari setelah si Revaldi dan Fatur live ya. View-nya kecil, 169. Karena baru setengah jam ya. Wah, karena waktu itu kendalanya kenapa teman-teman? Kendalanya apa? Jaringan, Pak. Jaringannya lemot. Kendala jaringan. Akhirnya nggak diterusin gitu ya, live-nya. Apa yang terjadi pada saat itu? Tapi emang sebelum live itu kan emang udah nge-lag ya. Tapi udah saya coba live langsung aja kan. Set itu ada sepanjang live itu setiap 5 menit ada peringatan jaringan buruk kan. Nah saya hirauin soalnya di penglihatan saya tuh live-nya masih lancar. Terus saya coba lihat di HP yang lain ternyata jelek, Pak. Patah-patah banget. Patah-patah. Makanya banyak komen-komen orang masuk bilang, Kak, itu patah-patah tuh Kak live-nya gitu ya? Iya. Gitu ya. Fatur juga ngeliat juga sama? Lihat saya juga. Apa ya, kalau di handphone kamu kayak apa gambarnya? Handphone saya itu langsung gambarnya agak pecah-pecah gitu. Mulai langsung Delay ya. Tapi suaranya Revaldi masuk nggak? Suaranya masuk mas, tapi telat. Oh, delay berarti ya. Jadi itu nggak bagus ya buat live ya. Iya. Berarti ini nggak bisa jadi tolak ukur ya tanggal segitu ya. Kita mundur ke tanggal 8 deh. Tanggal 8 itu juga ada analitiknya juga di sini. Sebentar. Nah, tanggal 8 itu tapi tidak membentuk prisma ya, karena nggak ada gift dan nggak ada diamondnya, kosong juga gitu ya. Tapi view-nya 334 dan followersnya nambah 4 ya. Baru saya bisa baru di tanggal 2 hari terakhir, dua kali terakhir di tanggal 10 dan 13. Sebentar. Gambarnya mana sih? Gambar prismanya, Pak? Sih nggak ada gambar prisma dah. Gini, bukannya ada prismanya harusnya. Iya, cuman kayaknya gara-gara nggak terpenuhi, Pak, gift-nya. Jadi nggak muncul prismanya. Oke lah, oke lah, kita bahas di video terakhir aja deh ya. Yang performance-nya muncul di tanggal 13 Januari ya. Which is itu berarti kemarin ya. Iya. Dimulai dari jam setengah 6 sebelum maghrib, 1 jam 57 menit live-nya gitu ya. Views-nya 874. Gifternya ada 2.
termasuk saya. Saya ngasih juga gift gitu ya. Terus ada diamond 9. Diamond ini apa kali? Diamond ini apa? Diamond 9 maksudnya gimana tuh, Pak? Diamond 9 ini statis apa nih? Statisnya apa? Diamond 9. Koin ya kurang lebih. Oh. Koin yang total koin yang dikumpulkan. Iya. Oh, jadi ada gifter dan ada diamond, koin, gifter tuh kayak bunga-bunga gitu ya? Iya. Oh, oke. Terus 64 followers, 99 komen dan 1.200 likes. Ini capaian yang luar biasa sekali ya. Oke. Nah, yang komennya banyak sekali ya. Ini saya mau bacain juga. Ini malah cukup makan waktu ya. Nggak jadi point of view podcast kita hari ini ya. Tapi memang di sini saya mempelajari beberapa pola atau behavior dari penonton live. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Iya. Jadi memang karena kita memang basicnya adalah workshop yang bisa fabrikasi, yang bisa mengcustomize suatu produk, sehingga selain orang itu mengacu sama apa yang Valdi presentasikan di review gitu ya, ternyata juga ada orang nanya ya Val ya. Saya mau contoh misalkan saya mau yang Valdi misalnya presentasi ukuran kandang hamster misalnya ukuran 40 kali 40 dan orang nanya tuh di komen gitu ya. Ukuran 100 kali 50 berapa? Bener gitu nggak, Val? Bener. Oke. Seberapa banyak yang seperti itu? Ya, setiap saya review itu 1-2 orang pasti ada yang tanya, Pak. Oke. Satu produk. Oke. Terus kamu balasnya gimana? Berbeda. Kamu responnya gimana? Saya kan nggak tahu harga pastinya berapa ya. Cuman ya udah saya estimasi aja. Segini ya, Pak. Kalau Kakak pengen langsung custom bisa langsung dari kita gitu. Oke. Berarti itu by word, kata-kata. Yeah. Bukan by ketikan, bukan? Bukan. Oke. Karena pada saat live nggak bisa ngetik, Valdi. Nggak bisa. Kenapa, Valdi? Karena ya emang saya fokus pada penjualan sama ya udah ada ini Patur yang ngurus kayak gitu-gitu jadi dia langsung gerak. Dia nanti dulu kamu dulu. Oke. Iya, kayak gitu. Oke, berarti memang itu behaviornya begitu ya. Ada orang nanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah orang nanya, setelah kamu sampaikan, berarti Fatur yang bertugas sebagai sales di malam tersebut, di hari tersebut ya. Apa perannya Fatur dan gimana cara perpindahan message-nya? Coba jelasin. Awalnya kan niatnya setiap ada orang yang komen saya langsung WA Fatur untuk kontak orangnya. Cuman ternyata pas di lapangannya nggak bisa diterapin kayak gitu. Jadi ya nggak bisa kenapa? Apa ya bilangnya? Karena satu itu banyak yang komen. Yang kedua saya nggak sempat untuk ngekontak Fatur buat ngabarin kalau ada orang yang komen gitu. Oh, jadi konsentrasinya buyar ya? Iya. Jadi tidak bisa konsentrasi ke satu hal gitu ya, Pak ya. Begitu kamu mau chatting, ini ada orang nanya lagi nih di live gitu ya. Sehingga kamu nggak ada waktu untuk itu. Nah, terus Fatur ngapain? Saya Mas buka 2 HP Mas. Okay. Satu untuk ngelihat chat yang di live apa aja. Satu lagi untuk saya buat DM orang itu Mas. Oke. Gimana gambaran itunya? Mekanismenya gimana seperti apa coba? Kasih teman-teman gambaran itu coba. Setiap ada orang komen Mas, saya langsung DM Mas. Saya ketik satu-satu namanya. Kalau yang belum saya follow dulu. Setelah saya follow baru saya DM Mas. Oke. Terus responnya gimana? Untuk respon sih alhamdulillah responsif juga dia Mas, langsung ngasih nomor WA. Beberapa yang ngasih nomor WA dan enggak Mas. Oke. Berarti metodenya hampir sama dengan di platform lain, marketplace, ya, di Shopee misal begitu. Jadi kita memancing para viewers di TikTok, kita pindahkan ke masuk ke DM dulu di TikTok, kita usahakan masuk ke dalam WhatsApp gitu ya, untuk supaya ngobrolnya lebih enak gitu ya. Atau kita dealin di DM-nya si TikTok gitu. Bisa begitu ya? Bisa. Kalau caranya gimana tuh kalau misalkan di DM di TikTok untuk dealinnya cara gimana coba? Kalau untuk dealan di TikTok paling saya kasih harga Mas. Kebetulan ada saya bisa hitung, saya kasih harga ke dia. Terus habis saya hitung, saya kasih harga, langsung saya DM lagi Mas untuk detailnya semua. Iklannya dibikin di situ iklannya? Ya betul. Berarti iklannya berupa iklan TikTok atau Tokopedia di situ? Dia itu Tokopedia Mas. Tokopedia, karena sudah gabung ya gitu ya? Iya udah satu dia. Oke, susah nggak tuh? Ya paling baca chatnya itu satu Mas yang ribet. Karena kan harus scroll dari atas. Jadi biar terdetek semuanya. Biasa bisa DM langsung satu. Ya. Kendala apa yang ditemuin di lapangan Valdi pada saat live? Kendala ya? Ada nggak? Apa mungkin selancar itu kan kamu baru-baru juga? Kamu pernah live nggak pernah kan? Nggak pernah. Iya, coba ya kendalanya apa?
Kendalanya bisa apa ya? lancar begitu? Kayaknya nggak ada sih Pak, cuman kadang customer ada yang minta review satu barang yang dengan ukuran yang sama, tapi kita nggak bisa review, gitu sih Pak paling kendala. Kenapa? Nggak bisa kita review karena nggak ada di workshop kita contoh produk dengan, Tidak ada produknya. tidak ada produk dengan ukuran yang dia request. Kalau produknya ada. Nah, kalau kamu menghadapi kendala seperti itu, apa yang kamu lakukan sebagai seorang yang live? Saya biasanya biasanya di Oren kita di Shopee itu banyak gambarannya ya Pak. Jadi saya langsung ngarahkan si yang komen ini untuk coba cek di Oren kita ya Kak, karena ada banyak gambarannya gitu. Kalau menyampaikan gitu di platform TikTok Live, kena itu nggak sih? Aman Pak, kecuali kita nyebut platform Shopee-nya langsung. Itu baru kalau masih pakai kode-kode gitu masih aman ya? masih aman, kita nyebut Oren, hijau itu boleh Pak. Biru, merah gitu loh. Biru, merah boleh Pak. Aman. Masih aman. Nggak nyebut nama platform. Algoritmanya nggak itu ya? Nggak ngebaca sebagai sebuah pelanggaran ya? Nggak gitu ya? Enggak. Atau belum tegur kali? Biasanya langsung Pak. Biasanya langsung di ya? live itu. Hati-hati lah bro, kalau ditegur kan bahaya banget itu. Maksud saya nggak tahu mekanisme tegurannya sama ketika kita live di platform TikTok, tegurannya sama atau tidak. Poin-poinnya dengan kalau kita cuman sekedar misalkan salah bikin iklan di TikTok kan kadang suka begitu. Misalnya iklannya seperti apa, ada teguran misalnya soundnya gitu ya, soundnya udah copyright misalnya, kita kalau mau bikin konten kan ada tegur tuh. Ya maksud saya kadarnya sama apa enggak gitu, itu harus dipelajari juga tuh. Jangan sampai nanti tiba-tiba tegurannya udah menumpuk, kita kena penalti atau apa sehingga kita efeknya jadi panjang lah gitu. Itu juga sesuatu yang harus dipikirkan gitu. Kali ya, atur ya. Oke, sejauh ini apakah sudah ada penjualan? Penjualan ada beberapa Mas, dari WA itu udah saya chat, banyak kan sih pada di habis lebaran Mas. Meresponnya habis lebaran? Iya, habis lebaran. Gimana cara kamu? Bayar sekarang aja Kak, nggak usah lebaran gitu. Gimana? Ya just tetap komen Mas, saya uangnya belum ada Mas kalau. Gini aja, gimana kalau pakai strategi gini? Udah Kak, saya talakin dulu Kak, kamu ngomong gitu. Nanti lebaran dibayar ke rekening saya, bisa gitu nggak? Bisa nggak Ter? Mana Pak? Ya di tengah ada. Punya Mama Amat. Punya duit lu Pak? Sama. Oh, sampai udah mau payment, cuman dia bilang begitu ya. Iya. Jadi literally setelah kurang lebih selama seminggu kurang itu belum ada sales sama sekali dari live. Ada Mas, di Shopee itu udah 2 orang yang order. Bentar. Dia itu ordernya setelah habis live atau orang sudah order di Shopee, terus dia tiba-tiba ngeliat Omar Mika itu nge-live, gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau menurut saya sih ada yang sebelum live Mas, sebelum itu udah ada yang order. Terus dia Apa barangnya? kandang hamster Mas banyak. Kandang hamster, oke. Ada 2 orang di Shopee yang dari TikTok pindah ke Shopee. Berarti dia nonton live, abis itu check outnya di Shopee. Pindah platform. Iya, karena saya arahin juga ke Oren kita gitu. Kita ready Oren. Gitu ya. Jangan begitu ya. Yang penting poinnya adalah jangan sampai terkena pelanggaran ya, teman-teman ya. Kita masih baru ya. Saya khawatir kan ini kan sebuah pekerjaan baru yang tadi kita nggak tahu gitu ya. Kita coba live, ternyata saya juga tidak begitu menyangka demand-nya tinggi sekali gitu ya. TikTok-nya enak banget tuh gitu. Tadi saya pikir karena kita pernah live sebelumnya ya, Mat ya, kita dulu pernah live ya. Tapi yang live-nya orang kerja. Itu satu pun nggak ada yang komen, cuma orang lewat gitu. Orang kerja kita live gitu. Sekarang kan lebih kepada penjualan gitu. Ternyata wah luar biasa. Bagus banget itunya, trafficnya bagus banget di sana gitu. Ini sesuatu yang harus kita terusin, dan kayaknya ini akan saya terusin selama kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Jadi oke 3 bulan ya terusin ya. Pegel juga 5 bulan. 3 bulan udah baru terus gimana? Oke, gimana ke depannya? Ada sesuatu yang mau dirubah dengan cara live atau gimana? Valdi punya strategi khusus gak? Kalau untuk live sih paling lebih di ini aja sih ya, lebih kayak di preparein aja produknya habis itu kayak etalase sama yang produk di review itu harus sama ya, biar lebih proper aja lah gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita bikin saya memberikan beberapa masukan ya. Yang pertama mungkin produk yang di review kalau bisa harus sama dengan produk yang di etalase, sehingga karena yang saya tahu sih orang kalau ngeliat gitu, barang yang dijual di review itu orang tinggal check out etalase 1, etalase 2, etalase 3 kan begitu kan. Ya barangnya itu tuh. Jangan sampai berbeda, mungkin karena penjualan langsung. Yang kedua,
stikernya lepasin aja Valdi stikernya ya. Kita kan masih pakai stiker coklat tuh. Ya itu agak kurang mengganggu secara estetika dan juga secara visual lah. Ya mungkin customer juga terganggu tuh apa sih tuh coklat-coklat, jadi nambah-nambah pertanyaan juga gitu kan. Yang ketiga varian barangnya dibanyakin. Kalau nggak salah kemarin terakhir 10 etalase ya, coba bikin 15. Nanti barangnya kita provide, kita sediain aja barang yang banyak gitu. Dan durasinya mungkin ada dipanjangin kali, jadi dari 2 jam mungkin jadi 8 jam gitu. Itu 10 produk juga nggak crazy semua Pak. Oke, Val, Tur. Tugas yang good job ya. Oke, tinggal terusin aja, kita lihat ya. Kita program seminggu lagi. Kita lihat, semoga akan tambah ramai live-nya ya. Semoga lebih terbiasa lagi menangani customer dari live ya. Gimana perpindahan message-nya segala macam sampai jadi sales. Poin-poinnya tadi sudah saya bahas ya. Semoga ini bisa lebih lancar. Ya. Terus buat teman-teman di rumah yang mau live ya tadi mungkin berguna informasi dari Omar Mega dari kita ya. Semoga bisa lancar nanti teman-teman kalau yang sudah mau mulai live TikTok. Oke, thank you Valdi, Fatur. Ya. Terima kasih Pak. Makasih, thank you.